Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita dalam pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah materi untuk kelas 2 pembelajaran 2, bermain di lingkunganku. Namun ini kita sudah memasuki materi yang B, yaitu menaati aturan bermain di lingkungan. Jadi materi bagian A itu sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Baik, kita akan masuk dalam materi halaman 22 sampai halaman 23. Silakan dibaca terlebih dahulu ceritanya, dan nanti pada saat Zoom, Miss juga akan memberikan beberapa pertanyaan untuk hal ini. Tujuan pembelajaran kita dalam bab ini adalah dengan membaca teks, peserta didik diharapkan dapat memahami aturan atau tata tertib saat bermain di lingkungan sekolah dan tempat wisata dengan jelas. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan dan melakukan diskusi, peserta didik diharapkan dapat menentukan sikap yang baik saat bermain di lingkungan sekolah dan tempat wisata dengan benar. Ini menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, setelah anak-anak telah membaca cerita, maka Miss akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selain di rumah, anak-anak bisa bermain di lingkungan? Ya, jawabannya di lingkungan sekolah, baik itu di halaman atau di taman sekolah. Pertanyaan yang kedua, saat bermain, anak-anak harus mematuhi aturan bermain. Nah, apa saja aturan bermain? Itu sudah ada dalam pembacaan teks tadi yang sudah Miss infokan atau Miss minta anak-anak untuk baca terlebih dahulu. Nomor 3, saat di sekolah, anak-anak tidak boleh bermain di, jawabannya, ruang kelas atau ruang perpustakaan dan kantin. Nah, itu tidak boleh ya. Nomor 4, ruang kelas adalah tempat untuk belajar. Nah, ini di dalam cerita juga sudah ada. Jadi, jika anak-anak sudah membaca ceritanya, don't forget underline ya. Oke, nomor 5, perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku. Nomor 6, kantin adalah tempat untuk makan dan minum. Nomor 7, saat bermain di taman anak-anak tidak boleh merusak, iya betul, tanaman. Nomor 8, tempat bermain yang aman adalah di halaman luas atau taman yang rindang. Oke ya. Baik, ayo kita buka halaman 23. Nah, kita akan memberikan tanda centang untuk pernyataan yang benar dan cross untuk pernyataan yang tidak benar. Baik, untuk nomor 1, para siswa boleh bermain di dalam ruang kelas, boleh atau tidak? Ya, tidak, itu tidak benar, jadi tandanya cross. Yang kedua, perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku, benar, yes. Nomor 3, anak-anak makan dan minum di kantin sekolah, benar? Ya. Nomor 4, halaman sekolah adalah tempat bermain yang aman. Ya, benar. Baik, kita soal yang kelima, bermain di sekolah tidak harus mematuhi aturan, benar atau tidak? Ya, tidak benar. Nomor 7, siswa harus menjaga tanaman jika bermain di taman. Ya. Nomor 6 tadi ya. Nomor 7, contoh permainan yang membahayakan adalah bermain menggunakan api. Itu contoh permainan yang membahayakan, benar? Ya. Nomor 8, siswa yang sering kalah bermain harus dijauhi. Jangan. Berarti itu pernyataan yang tidak benar ya. Itulah makanya setiap anak-anak ketika hendak bermain, ingat ada aturan bermain. Salah satunya harus mengaku kalah dan menerima kekalahan. Nomor 9, bermain kejar-kejaran lebih baik di ruangan kelas. Salah.
Harus di lapangan itu ya, atau di ruangan terbuka yang luas. Nomor 10, anak-anak boleh bermain bola basket di ruang guru. Salah. Jangan sampai ya, bermain basket ya di lapangan basket. Oke, kita masuk ke halaman 24. Ayo mengamati gambar. Nah, coba amati gambar tersebut. Dalam ceritanya ada anak-anak yang sedang bermain. Nah, lalu ada juga yang menari, ada juga yang memukul-mukul meja dan berteriak-teriak, bahkan memukuli meja yang keras. Nah, pertanyaan Miss, apakah perilaku anak-anak tersebut sesuai aturan di sekolah? Nah, jawabannya tidak. Ya, karena tidak pernah ada aturan seperti ini yang boleh ya, itu tidak boleh. Yang kedua, bagaimana seharusnya anak-anak itu bersikap di ruang kelas belajar? Nah, itu cocoknya ya, itu yang bagusnya. Baik, kita masuk ke halaman 25. Setelah mengamati gambar, kita akan membaca cerita tentang menaati aturan di tempat wisata. Jadi ketika anak-anak Miss sedang berwisata, hendaknya mengingat bahwa ada aturan di wisata. Ya, tergantung dengan tempatnya masing-masing. Dalam cerita di sini ada aturan di taman air. Apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu kita masuk ke halaman 26. Nah, ada juga aturan di taman bunga. Ya, jadi ada aturan di taman bunga yang juga harus diperhatikan. Jadi banyak sekali aturan-aturan tergantung tempatnya di mana. Pada halaman 27 ada ayo jawab. Kita akan memberikan centang atau checklist untuk sikap yang tepat. Yang pertama, kita harus menjaga titik-titik di tempat wisata. Uang atau kebersihan? Ya, kebersihan. Nomor 2, aturan di tempat wisata harus titik-titik pengunjung dipatuhi atau dilanggar? Ya, dipatuhi. Nomor 3, kita titik-titik berlari di pinggir kolam yang licin. Boleh atau tidak boleh? Iya, tidak boleh. Nomor 4, tidak boleh titik-titik saat bermain di taman. Ayo. Iya, tidak boleh memetik bunga. Nomor 5, tidak boleh bermain menggunakan api karena membahayakan. Ini ya, silahkan ditulis di dalam bukunya. Lalu kita masuk ke halaman 28. Untuk ayo ingat, harapkan anak-anak sudah membacanya dan mencoba mengingat apa saja yang harus kita patuhi, ya, dan apa akibatnya ketika tidak mematuhi aturan. Nah, kita masuk dalam evaluasi pembelajaran 2 halaman 29. Yang pertama, mengejar layang-layang putus di jalan raya sangat don't forget lingkari ya. Lingkari jawaban yang benar. C nomor 1 ya. Membahayakan. Nomor 2, bermain tidak boleh. A. Lupa waktu. Jadi kalau kita bermain, ingat-ingat waktu juga ya. Nomor 3, contoh aturan bermain di rumah adalah C. Mohon izin kepada orang tua sebelum bermain. Jadi kalau mau bermain itu harus kasih tahu dulu mau main apa atau di rumah siapa gitu ya. Misalnya di rumah tetangga, rumah teman yang mana dekat rumah, atau di rumah pun infokan ya. Nomor 4, saat berkunjung di rumah teman, kita harus A. Permisi. Tidak boleh sembunyi-sembunyi ya. Harus permisi. Nomor 4, A. Don't forget circle ya, atau lingkari. Nomor 5, aturan di rumah teman harus B. Dipatuhi. Tidak boleh dilanggar ya. Nomor 6, saat di sekolah kita boleh bermain di B. Halaman. Karena kalau A itu kantin itu untuk makan dan perpustakaan itu untuk membaca buku ya.
Nomor 7, kita bermain di sekolah saat C, jam istirahat. Karena kalau saat jam upacara bendera ya kita harus upacara. Saat guru memberikan pelajaran kita harus mendengarkan dengan baik. Jadi untuk bermain itu di jam istirahat. Nomor 8, tempat untuk makan dan minum di sekolah adalah C, kantin. Ya. Nomor 9, berlari di pinggir kolam yang licin sangat membahayakan. Oke. Nomor 10, bermain harus dilakukan dengan senang dan yang B, berani. Tapi yang A juga bisa ya, dengan senang dan aman. Tapi antara A dan B lebih tepatnya A. Oke? Kalau harus menang itu bukan kriteria atau bukan aturan dalam bermain. Oke? Baik, kita masuk ke halaman 30 lanjutannya, bagian B. Sebelum pergi bermain, aku mohon izin terlebih dahulu pada ayah dan ibu. Itu benar atau salah? Iya, benar. Nah, jadi tulis huruf B ya. Oke, besar-besar aja nggak apa-apa. Nomor 2, waktu bermain sudah selesai. Gugun tetap bermain dan tidak segera masuk kelas. Salah. Ya, nomor 2 salah. Jadi tulis huruf S ya. Nomor 3, Ilham menginjak-injak rumput saat bermain di taman. Farel, teman Ilham, ikut-ikutan melakukannya. Salah. Nomor 3 salah ya. Buat tulis huruf S ya. Nomor 4, saat mengunjungi museum, Salim melihat bekas bungkus makanan di halaman. Salim memungut bungkus makanan itu. Salim segera membuangnya di tempat sampah. Ya, benar. Tulis B ya. Nomor 5, Laila akan bermain ke rumah Evi. Laila mengucapkan salam ketika tiba di gerbang rumah Evi. Ya, benar. Jadi tulis huruf B ya. Baik, kita masuk di bagian C. Nomor 1. Apa contoh aturan bermain di lingkungan rumah sendiri? Tuliskan 2 contoh. Nah, bisa yang pertama, meminta izin kepada orang tua saat hendak bermain atau berpamitan, ringkasnya ya, kepada orang tua. Yang kedua, tidak lupa waktu. Nah, kalau yang lain boleh coba ditulis apa aturan bermain di rumah. Nanti kita bahas di Zoom, oke? Nomor 2, bagaimana sikap kita saat berada di rumah teman? Mematuhi aturan rumah. Nah, jadi apapun aturan di rumah teman itu kita harus patuhi ya. Nomor 3, mengapa kita tidak boleh berlari di pinggir kolam yang licin? Karena bisa menyebabkan bahaya, yaitu jatuh ke kolam berenang atau bisa luka atau cedera ya. Nomor 4, di mana harus membuang sampah saat berada di tempat wisata? Di kotak sampah atau di tempat pembuangan sampah yang telah disediakan ya. Jadi lihat tempat sampah atau kotak sampah yang sudah disediakan. Jadi buang di situ sampahnya ya. Nomor 5, apa pendapatmu terhadap anak yang tidak mematuhi aturan? Nah, coba ditulis. Apa pendapat anak-anak? Nah, nanti kita akan bahas di Zoom, oke? Oke. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye-bye.